How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all sing, how great is our God. Say, how great is our God? How great. Come on, worship His holy name this morning. Is our God. Worship His holy name this morning. Sing with me. How great is our God. All will see how great. How great Oh. is our God. Come on, lift it up. How great. How great. How great is our God. Is our God. Sing with me. How How great. is our God. Oh, Shabaralabasete. All will sing How great. is our God. Come on, lift it up again. How great is our God. How great Is our God. Sing with me. How great. Yes. Is our God. And all will see how great. All will see how great Shiremo Shebarabaha great is our God. Come on, deklarasikan. He's the name above all name. Name above. all name. Come on, say you are worthy, God. Worthy of all praise. And my heart will sing how great. My heart will sing Come on, pick it up, pick it up. how great It's our God. our God. Declare you're the name above all name. And name above all name. Worthy of our praise. You are worthy. Worthy of our praise. And my heart will sing. My heart Will sing. It's our God. Come on, declare it, heroes. How great is our God? How great. is our God. Say, how great. Is our God. Shirebo Shebaraya Basande. How great, how great great is our God. One more time, how great, how great. Say, how is our God. Oh, how, yes, is our God. Come on, declare how great is our God. How great is our God. How great is our God. Come on, declare how great is our God. Say, how is our God. Say, how great, great, how great is our God. Just the voice, how great is our God. Come on, declare it this morning. It's our God. It's our, cut it. It's our God. How great, how great
is our God. Come on, deklarasikan atas hidupmu. How great is our God. How great. Come on, church. Our God, How great how great, is our God. our God, How great. how great, How great how great is our God. Come on, one more time. Declare it. How great. How great is our God. is our God. Oh, How great yes, you are. is our God. Say how great. How great, how great Is our God. our God. Shiribeko sharalalamanda ralamasa. Come on, angkat tanganmu, worship Him. Come on, buka mulutmu and worship the Lord. Shiribeko sekaralabasa taralalamandi. Ribatorolobo sharalalamanda. Rebo sharalalalabagaralalabashanda. Come on, bless His holy name. Bless the holy name of Jesus. Hallelujah. Shiribeko sharalamanda ya. Hallelujah. Ada kemenangan di tempat ini. Oh, Serebo sharalamanda, erebe kerebo shibaralamande, erebe sotorolobo sharalamanda. We declare the victory. How great is our God! Serebo korolobo shima. Irabatara la basherere, orololobo shikara la batanda, erebe korala bagariara la monde, sherebebebebe sorololomonde. We declare in Jesus' name bahwa setiap kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. So I call upon the warriors to arise in the name of Jesus. Kami melangkah karena kami punya pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah pudar. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak pernah kandas. We declare this morning how great is our God. We declare this morning how great is our God. We declare this morning how great is our God. Shireboko torolomonde. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di sesi pagi hari ini, let your word come forth with grace, with anointing, with power. Dan aku berdoa firman-Mu melepaskan setiap kami. Firman-Mu memberikan fondasi untuk kami berpijak di atasnya Tuhan. Kami berdoa, let us be built upon the promises of the word of God. And I pray, let the champions of God arise this morning in the mighty name of Jesus. Angkat tanganmu, come on, katakan terima kasih Tuhan. Just worship, just worship, just worship, just worship. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Kami berdoa, berikan kepada kami telinga yang mendengar, mata yang menangkap, hati yang dapat menerima, pikiran yang memahami Tuhan apa yang firman-Mu mau katakan kepada kami. Dan kami percaya, let there be a shout of victory, let there be a shout of joy from the camp of the Lord. And we declare that our enemies have already been defeated. Musuh kami sudah dikalahkan. Thank you, Father. We praise you, we honor you, we give you all the praise, we give you all the glory. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, kamu berikan sorak-sorai. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, excited for day 3. Yang semangat untuk hari yang ketiga, lambaikan tangan saudara. Saudara bersyukur untuk hari yang ketiga, amen. Katakan yes. Come on, I'm talking to young people. Don't make me feel like I'm talking to old people. If you believe the word of God is powerful, katakan yes. Somebody shout yes. Somebody shout yes. Amen. Buka firman Tuhan sama-sama dengan saya. Zefanya pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, and then ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Today, this morning, saya mau share sama teman-teman apa yang saya dapat belum lama ini. Supaya kalian boleh mengerti dan tahu the kind of champion yang Tuhan sedang bangkitkan. Your champions. There is a time where you're gonna weep, cry in the presence of God. Tapi don't cry karena kamu menyesali dirimu sendiri. Hari ini saya mau ngomong tentang 2 tipe pahlawan. Okay? Because every time Tuhan membangkitkan a generation, there is always a battle that is going on. Your generation is going through a battle and God is looking for His champions. The devil also have his champions.
Kalau kalian perhatikan kemarin saya ngomong makanya you have to understand your prophets. Mungkin pertama kali kalian dengar bahwa kalian itu adalah nabi. You are prophets. You gotta walk in authority and power. If you don't walk in the supernatural power of God, you're finished. You're done. Okay? The devil will treat you like a toy. Because you're not fighting against flesh and blood. Makanya jangan main-main sama hidupmu. Abortion is fueling demonic spirits. Lesbian, gay lifestyle fueling demonic spirits. It's not a choice of lifestyle. You're fueling demonic spirits. You got to understand the battle is not against flesh and blood. It's spirit. You can overcome in Jesus' name. Saya jujur merasakan in this place, many of you are going through struggles. Many of you. Some of you are going through LGBT struggles. Some of you are going impurity struggles. But God wants to set you free. But you got to look ahead. You got to look ahead. Saya makanya ngomong kemarin, you don't pursue calling. Calling pursues you. If you are right in the sight of God. Now, hari ini saya mau ngomong supaya kalian bisa tahu what kind of champion God is raising up. Supaya you need to know how critical your generation is. Kalau kalian buka Wahyu 12 dulu deh, 10 sampai yang 12. Kalian buka Wahyu 12 dulu. That's why you gotta be proficient in the word of God. Kalau kamu datang ke gereja, kamu gak diajarin firman, kamu cuma taunya main and cool. Gereja mau jadi apa? Tanpa kuasa Tuhan kamu udah bukan gereja loh. Kamu cuma social club. Gak ada bedanya sama agama yang lain. So don't waste your time. Lu daripada ke gereja gak ketemu Tuhan, go watch a movie or something like that. Sekarang everything maunya instan. Khotbah cuma 30 menit. Anak-anak muda, you are thinking gimana cara bawa mereka masuk. Jesus is always relevant. We don't need more relevance, we need more reverence. Kalau kamu semakin menghormati Tuhan, kamu gak usah pusing how to reach the world. Who created the world? God. Dia gak kecelik. He doesn't think in heaven, what am I supposed to do with this generation? I don't know how to face this generation. So don't mock God. That's why you need the power of the Holy Spirit. You need to know your authority. Kalau kamu ngerti otoritasmu, the devil cannot touch your life. You cannot be touched by the devil. You need to know and understand who you are. So I want to explain that to you. Wahyu 12, ayat yang ke-10. This is the church, you know. Apalagi kalian dan saya ada di akhir daripada akhir zaman. The Bible says, aku mendengar suatu suara di sorga. You cannot win on earth if you cannot hear the voice of heaven. Kamu gak bisa menang di bumi kalau kamu gak berkolaborasi dengan surga. You and I are heavenly people. Kamu gak bisa ngelawan ilah-ilah dunia ini pakai konsep, gak bisa. Konsep dan kultur dirubah because there's an intervention from the unseen kingdom. Dan Alkitab berkata, ada suara yang berseru dari sorga dengan nyaring. Sekarang telah tiba. You don't get to experience God tomorrow, you experience Him now. Kamu gak usah tunggu besok, kamu gak usah tunggu lusa, kamu gak usah tunggu minggu depan, kamu gak usah tunggu bulan depan. That's the power of faith. Faith can tap the future. Now, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Kerajaan Elohim kita dan kuasa yang diurapinya. Yang diurapinya itu siapa? Christ. Kristus itu artinya yang diurapi. You are the anointed generation. You are the Christ generation. That's why you gotta reveal Jesus. Karena telah dilemparkannya pendakwa. Saudara-saudara kita yang menuduh mereka siang dan malam. Kamu tahu kalau gereja malas berdoa, the devil is praying every single day, you know. That's why you sing the song, day and night and day let incense arise. Your accuser is accusing you day and night. So what is actually the devil doing? He's praying. How is he praying? He's condemning you before the throne of God. And can you imagine kalau gereja gak tahu lagi the art of prayer? Kamu remehkan doa. You don't know how to command in the spirit. No wonder the devil treats you like a yo-yo ball. Because the devil is praying daily. Apa yang mereka lakukan? Nuduh kamu. Terus kamu terdakwa dengan tuduhannya setan. Yang goblok siapa? Tapi if you know how to rise up and use your authority, you need to know by the power of the cross, your accuser has been defeated. The devil is praying day and night and day and night. That's why the church has to rise up with heavenly stamina. Suruh doa males. Sabtu datang males. Lu cuma mau datang ke gereja to have fun. You gotta be kidding me. Makanya gereja melempem. Dunia gak mau ikut Kristen. Ngapain? Gua babak belur keluarga lu juga kayak begitu kok. Gua gak bisa ngampunin orang tua gua. Lu juga sama orang tua lu kayak begitu kok. So what are you trying to teach me? The world doesn't have to be convinced by words. The world has to see the tangible anointing and power of Almighty God. Yang mengerti katakan amin. Coba ayat yang selanjutnya. 11. Mereka telah mengalahkannya. Telah, bukan akan, bukan mungkin. You have the power to defeat your enemy.
Because your enemy has already been defeated. How do you defeat the power of the enemy? By the blood of the Lamb. How do you appropriate the blood of the Lamb? Bagaimana kamu jalan under the power of the blood of the Lamb? Kamu masih menghormati nggak darah anak domba? The Bible says oleh perkataan kesaksian mereka, orang-orang yang move in the authority and the power of the blood, your words will speak differently loh. Doamu berubah, yang kamu saksikan berubah, yang kamu katakan berubah, dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai mati. Look at that. Saya kasih bukti ayat yang berikutnya. Kemarin 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kamu gak takut mati, kamu gak takut kehilangan, kamu gak takut kekurangan. Because you know in Jesus Christ you are complete. You defeat the devil by the power of the blood. Selama kamu hidup, kamu tahu kamu hidup gak cuma bertahan. Kamu hidup, kamu menggenapi yang menjadi rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan orang kusta, tahirkan mereka, bangkitkan mereka dari antara orang mati. Semua yang menjadi talenta, karunia, pekerjaanmu, sekolahmu, memperlengkapi panggilanmu. Tapi kenapa kamu ada di bumi? To declare that Jesus Christ is the one true living God. Yang mau katakan amin. So don't waste your life. That's your calling, to declare who Jesus is. Dengan semua sarana yang kamu miliki, kamu muliakan Tuhan. Pekerjaan kamu bukan sasaran. Punya uang bukan sasaran. Uang sarana. Your degree sarana. Talenta kamu sarana. Komunitasmu sarana. Semuanya sarana. For you to fulfill your God-given destiny. Ayat yang ke-12. I want to show you why you need to be spiritual people. Jadi orang yang beriman, bukan cuma orang beragama. Saya akan ulang-ulang. Ada waktunya kamu di dalam gereja, kamu nangis praise God. Tapi ada waktunya you need to shout with joy. Jangan cuma nangis nyesalin terus. Ya emang gak begini. Come on man, I'm sick and tired of those kind of Christianity. Kamu gak bikin apa-apa. There's a time you cry. There's a time you say, I'm gonna stop crying. I'm gonna rise up. Yang mau katakan amen. Yang mau katakan amen. And I'm declaring today, untuk kamu selesai sesi ini, it's time to roar. It's time for you to shout. It's time for you to declare who Jesus is. Karena kamu pulang mengerti bahwa kamu sudah menang bersama dengan Dia. Sebab itu bersukacitalah hai sorga, dan yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang mendiami darat dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar. Sebab ia tahu bahwa waktunya hanya sangat sedikit. You know the devil is gonna work extra hard. Kenapa iblis akan kerja keras di akhir zaman ini? Karena dia tahu waktunya sangat singkat. Celaka gak kalau gereja gak tahu membedakan musim dan waktu? You know why the devil is motivated? Because he knows you have a limited time. Kenapa gereja malas-malesan? Karena kamu gak sadar waktu dan musim di mana kamu hidup. That's why I tell you everybody has to be prophetic. Kalau kamu ngerti yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, kamu tahu you are a ticking time. You don't have much time. I know my destiny. I know when God called me when I was 12 years old. I gave my life when I was 12. Agustus 28, tahun 2003, jam 10 malam, ada 2 hours face-to-face encounter with Jesus. Mei 2006, saya dapat panggilan hidup saya. 22 tahun kemudian, saya dibawa pulang ke Indonesia. This is fulfilling what He told me. God told me, 5 nations jadi PR buat kamu. Yang paling terakhir China. I know when the time for me to go to China, it means I'm already ticking. I'm towards the last part of my destiny when I'm already in China. Kamu bisa tahu nggak when your life is going to end? Kamu nggak takut mati. Karena hidup itu bukan masalah berapa lama kamu hidup. Tapi selama kamu hidup, kamu menggenapi semua yang Tuhan tetapkan untuk kamu selama kamu hidup. Life is not about how long you live, but how well you live your life. You know God promised me I'll go to the Philippines. Tahun lalu God spoke to me. You cannot go to the Philippines until 2026. Sure. Saya nggak tahu siapa yang bakal undang saya di Filipina. I just keep quiet, but God says you cannot go until 2026. Baru kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya ketemu sama seorang hamba Tuhan dari kota Kinabalu, Malaysia. Dia bilang, Pastor, 2026 I want to bring you to the Philippines. I have a network of 1,000 pastors in the Philippines. I said, okay, you are my answer to the prayer that I've been lifting up before God. Tuhan bilang saya nggak boleh ke Filipina sampai 2026. And now you're inviting me to the Philippines 2026. I say yes to your invitation. Kenapa? Because God told me before. Kamu bisa nggak punya kepastian seperti itu? Sebelum segala sesuatu terjadi, kamu sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Sebelum kamu tahu apa yang akan terjadi ke depan, sebelum kamu dihimpit dengan apa yang terjadi, kamu udah tahu karena kamu punya intel yang datang dari Tuhan. That's why every believer you need to know how to hear the voice of God. Kalau kamu tahu langkah-langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, langkah saya.
Ngomong dengan pasti. Langkah saya ditetapkan oleh Tuhan. Kamu gak perlu nebak-nebak. Kerja di mana, ke kota mana. No need. Saya share sama kamu. Sebelum saya masuk ke full time, kerjaan yang cari saya. Saya pernah kerja buat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saya punya background perdagangan, gak punya. Pernah kerja untuk international trade atau sekolah international trade, gak punya. Saya lulusan culinary arts, masak. Direkturnya yang cari saya. Saya bilang, Pak, Anda salah cari orang. Saya gak punya background in international trade. I don't have background in economy. I don't have background in government. Direktur yang ngomong sama saya gak peduli. Saya mau nawarin kamu kerjaan. Dengan gaji pertama, $2,000. Mau atau enggak? Saya bilang, Pak, let me pray for 3 days. Give me 3 days, I pray. Sampai di rumah, the Lord asked me, why are you praying? I gave you this job, ambil dong. Saya pernah punya bisnis kopi. Bisnisnya udah ada, namanya udah ada, produknya udah ada, tempatnya udah ada, mesinnya udah ada. Bisnis partner saya 1 tahun nyari orang tuh jadi CEO, gak ketemu. Dia orang Surabaya. Saya di LA waktu itu. Dia lagi main ke Surabaya, seorang pendoa di gerejanya bilang, Bapak kembali ke LA, kamu akan ketemu sama bisnis partnermu. Orangnya tingginya segini, kacamatanya warna hitam, rambutnya ke depan semua. Bapak ngeliat orangnya, Bapak akan tahu ini bisnis partnermu. Saya datang ke kantornya dia, nemenin Bapak konsul jenderal. Karena saya masih kerja buat pemerintahan waktu itu. Dia ngeliat saya, dia bilang, kenapa kamu match dengan deskripsi yang dikasih tahu sama saya? Bahwa saya akan ketemu sama bisnis partner saya. Long story short, dia tawarin, mau gak kamu jadi CEO? Gue gak punya background bisnis. Kopi juga gue gak tahu. Gak pernah peminum kopi. Biji kopi dari mana gue gak tahu. Dia cuma bilang, kamu mau gak jadi CEO? Kasih saya 10 hari, let me pray. Saya kembali pulang, saya berdoa, and the Lord asked me, why are you praying? I gave you this company for you. I became a coffee CEO for 3 years. Sebelum 2018 bulan September, Tuhan bilang, sell your share. It's time to go to full time ministry. Saya ceritain sama teman-teman bagaimana saya memulai pelayanan full time saya di Indonesia. You'll be very surprised. Karena Tuhan wanti-wanti saya, kamu tidak pernah boleh minta untuk diundang sama siapapun. I come from a very small church. Jemaat kurang dari 100. Saya khotbah di ibadah umum. 1 tahun, 2 kali. I said, nobody can know me. How can I go? Tuhan bilang, that's not your job. Your job is to stay faithful. I'll open the doors for you. So saya hari ini boleh berdiri di batu ngeliatin kalian semua. It's a miracle. Tapi my God is way maker, promise keeper. I don't joke when I walk with my God. So don't joke when you walk with your God. If you're serious with God, God is more than serious with you. Kamu gak perlu nebak-nebak hidupmu seperti apa. Kalau kamu mau kasih hidupmu hari ini jalan dengan Tuhan, kamu gak usah tunggu besok. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. The power, the government of my God. Pemerintahan dan kuasa yang diurapinya. Christ in me, the hope of glory. Amin. Zefanya 3, ayat 1. Saya mau kasih dulu sama kalian gambaran. Kalian harus tahu kamu dipisahkan. Kamu berbeda dengan yang lain. Nanti I'll show you which kind of champion you wanna be. Tuhan selalu pakai yang sedikit. Tuhan gak minta untuk kamu dikelilingkan semuanya flowery path around you. You can be in the darkest place. You can be in the most disadvantageous location. But when you walk with God, all things become possible. I think the world will change once the church mengenali dan kembali menyadari siapa dirinya di dalam Tuhan. You see, this is always the condition of a nation. Kejahatan Yerusalem. Terkutuklah kota pemberontak. Tercemar, penuh penindasan. This is the condition of society. This is the condition of your nation. Lanjut, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kota yang tidak mau menaati siapapun. Tidak mau menerima perbaikan. Tidak percaya kepada Yahweh. Tidak mendekat kepada Elohimnya. This is the condition of your generation. Mereka gak mau kenal Tuhan. Mereka gak mau kenal siapa Tuhanmu. Mereka gak mau kenal siapa nama Yesusmu. Bukankah ini yang kamu hadapi di sekolah kamu? Ini yang kamu hadapi di kampus kamu? Bahkan di dalam keluargamu? Ayat yang berikutnya. The problem is, para pemuka yang ada di tengah-tengahnya adalah singa-singa yang mengaum. Injustice takes place in society. Pemerintahannya gak benar. Hakim-hakimnya adalah seperti serigala. Yang pada waktu malam yang tidak menyisakan daging sama sekali pada waktu pagi. Corruption. You see that? Korupsi bangsa udah ditulis loh. Thousands of years. Because the devil is still playing with the same playbook. So kalian gak perlu nebak. How do you bring change? Supaya waktu kalian ngomong, kalian history makers. Gak cuma slogan. Tapi you really bring change in your time, in your generation. Di
Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Ayat yang keempat. This is the problem. Pemukanya bobrok, hakim-hakimnya bobrok, nggak taunya orang-orang percayanya juga. Yang Tuhan katakan bukan gerejanya. Yang Tuhan katakan bukan nama sinodenya. Yang Tuhan katakan bukan nama denominasinya. Nabi-nabinya adalah orang yang angkuh dan curang. You don't know how to speak up. Kamu hidup buat dirimu sendiri ternyata. Kamu gak juga beda kok sama dunia. Kamu pakai Tuhan untuk memperalat Tuhan. I'll give you one statement. Kamu tanya sama dirimu sendiri. Kamu hidup untuk Tuhan atau kamu cari Tuhan supaya bisa hidup? Saya ulang. Kamu hidup untuk Tuhan atau kamu cari Tuhan supaya bisa hidup? Beda banget. Kalau kamu hidup untuk Tuhan, kamu rela diperalat oleh Tuhan. Tapi kalau kamu cari Tuhan supaya bisa hidup, kamu peralat Tuhan supaya kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Which one are you? Karena nabi-nabinya orang-orang yang angkuh dan curang. Imam-imamnya mencemarkan tempat kudus. Mereka tidak menghormati Taurat. Kamu tahu kamu bisa datang ke gereja tapi kamu gak menghormati Tuhan? Kamu bisa beribadah tapi kamu gak menghormati Tuhan? Kamu bisa sebut nama Yesus tapi kamu gak menghormati Tuhan? Ayat yang kelima. And the Bible says, Yahweh adalah benar di tengah-tengah kota ini. Dia tidak akan melakukan yang jahat. Setiap pagi dia memancarkan keadilannya. Dia gak pernah gagal. Orang yang jahat tidak mengenal rasa malu. God never gives up. Yang dia kunjungi siapa? Umatnya. God never runs out of idea. Yang dia cari siapa? You. Lompat ayat 12 dan ayat 13. Ini kamu heroes. Ini kamu history makers. Aku akan menyisakan suatu umat. Tuhan selalu cari yang sisa. Tapi yang sisa bukan berarti yang basi dan tersisa. You are set apart. Tapi yang set apart bukan losers. Tuhan cari yang tersisa. Tapi mentalitasnya bukan yang sisa-sisa. Tuhan cari yang tersisa, tapi gak bisa tersisa, tapi kamu basi. Ya Tuhan gak peduli kalau jumlah kamu kecil, tapi kecil but powerful. Jangan udah kecil gak bisa berdaya, buat apa? Iya betul, Tuhan gak cari yang banyak, Tuhan kasih yang cari yang kecil. Tapi kecil kamu jadi cabai rawit. Jumlah kalian gak banyak, tapi you gotta set your life on fire. So when people come to Hero Surabaya, they will encounter fire. Kamu tahu kamu bisa atur tata cara ibadah kamu. Dengan acara dan bikin keren. Tapi kamu gak bisa fabrikasi dan kamu gak bisa atur hadirat Tuhan. Either God show up or He doesn't show up. You cannot force Him to show up. Kamu mau youth kamu penuh dengan program. Kamu akan terpanting-panting oleh karena program. Dan untuk orang tetap mau datang ke youth kamu, programnya harus selalu bagus. You wanna be a program-oriented church? Go ahead. You become entertainment. Tapi you want to welcome Jesus, if He shows up, gak perlu ngomong, people will know Jesus will show up. You know when the fire come, kamu gak perlu advertise api. Gak perlu ngomong api itu panas. Suruh aja pegang, tangannya kebakar. Kalau kamu punya api, gak usah banyak ngomong. Every time you worship God, orang datang masuk ke ruangan ini, they encounter the power of God. Tapi kamu ngalamin atau enggak? Tuhan lagi cari sisa. You wanna believe or not? Kamu mau berbeda gak kamu pulang? Karena guess what? Turun dari batu, kamu akan ngadepin keluarga yang sama. Kamu ngadepin realita yang sama. Kamu ngadepin youth tiap hari Minggu sama. Tapi when you now carry Christ in you, keadaanmu sama tapi kamu udah gak sama lagi. Keluargamu sama tapi kamu udah gak sama lagi. Kamu ngadepin monster yang sama, tapi kekuatan yang di dalam kamu sudah tidak sama lagi. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang tersisa dari Israel tidak akan melakukan kesalahan. Pada mulut mereka tidak akan terucap kata-kata dusta dan menipu. Look at that. Kalau kamu encounter the power of God, cara hidup kamu beda. You encounter the power of God, cara kamu bersekolah beda. You encounter the power of God, cara kamu ngadepin orang tua kamu berbeda. When you encounter the power of God, cara kamu ngadepin pacar kamu berbeda. Cara kamu ngadepin masa depan kamu berbeda. Dan kamu gak berdusta, kamu gak menipu. Mereka akan makan dan berbaring. Tidak ada seorang pun yang akan membuat mereka takut. One touch from heaven akan membuat kamu beristirahat. Kamu tahu apa yang kamu miliki itu lebih dari cukup. Kamu tahu apa yang namanya puas.
Kamu tahu apa yang namanya mengucap syukur. Kamu gak selalu memikirkan what if. Tapi kamu berkata thank you God. Sebab apa yang aku miliki itu lebih dari cukup buat Tuhan untuk bekerja dalam hidupku. Dan kamu gak akan merasa takut. Kamu gak takut lagi ngadepin orang tuamu yang sama. Kamu gak takut lagi ngadepin masa depanmu yang sama. Kamu gak takut lagi because you become a fearless generation. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. 1 Samuel 17. I want to show you two types of champion. Waktu terjadi sebuah peperangan besar, ada dua pahlawan. Kamu tahu orang Filistin punya pahlawan? Pahlawannya mereka namanya siapa? Goliat. Goliat itu keturunan Refaim. Kurang ajar. Refaim itu arti kata dasar yang sama dengan Rafa. Goliat itu orang ahli tenung. Goliat itu a witch. Dia pakai kuasa kegelapan. Goliath is a giant. And they are the ones who bring false worship and witchcraft to the earth. Kenapa orang Filistin mengandalkan Goliat? Karena Goliat yang memberikan kepada orang Filistin an upper hand untuk orang Filistin bisa menang when they go to war. Orang Filistin, they use black magic, black power. Tapi God is looking for a champion for Israel yang mau berdiri in the name of God, who walks in supernatural power. Hari ini saya mau bedakan sama kalian. Kalian champion yang mana? Karena tema sesi hari ini adalah how to be led by the Spirit. Kalau kamu led by the Spirit, it means you're filled with the Spirit. Kalau kamu led by the Spirit, it means you move in the supernatural. Pertanyaannya, you use the power of darkness or you use the power of God? Orang Filistin punya power of darkness. Championnya mereka namanya Goliath. God has his champion, namanya David. Kalau kalian mau tahu Daud, coba buka dulu Mazmur 27 ayat yang 10. Nanti balik ke 1 Samuel 17. When you know God's champion David, sebetulnya kalau kamu lihat pakai kasat mata, championnya Tuhan David itu banyak kurangnya. Dia dibenci sama orang tua sendiri loh. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Kamu mau ngomong orang tertolak, Daud tertolak. Kamu mau ngomong orang yang gak diperdulikan, Daud gak diperdulikan. Kamu mau ngomong orang yang handicap, Daud handicap. Alasan apa yang kamu punya? Hari ini saya mendoakan kemarin beberapa dari saudara, and the Lord spoke to me. Ada beberapa dari engkau yang bahkan orang tuamu gak mau kamu. You're not alone. David juga. Bahkan waktu ayah dan ibuku meninggalkan aku, Yahweh menyambut aku. God is for me. Saudara tahu, kalau kalian baca tentang Daud, Daud menggembalakan kawanan domba punya siapa? Bapaknya. You know David has nothing? He has nothing under his name. Dia menggembalakan yang bukan punyanya dia loh. Itu domba bukan asetnya dia loh. Dia menggembalakan kambing domba milik orang yang gak even inget sama dia. Waktu Samuel datang ke rumah bapaknya Jesse, Daud dilupakan. Kamu tahu waktu seseorang diurapi, keadaan Daud belum berubah. Setelah Daud diurapi menjadi seorang raja, setelah Samuel pulang, meskipun Daud dipromosikan di hadapan semua saudaranya, bapaknya tetap ngomong gini sama Daud. Bawa ini bekal makanan, pergi ke medan perang, kasih ke saudaramu. Zero respect from the father. Kalian pulang dari Heroes Camp hari ini, kamu akan merasa you're so on fire. Jesus loves you. Kamu akan kembali ke Surabaya atau kemanapun kamu datang, kamu akan ketemu sama orang-orang yang sama yang meremehkan kamu. Tapi saya gak pernah baca Daud tersinggung sama bapaknya sendiri. Dia disuruh ke medan perang, fine. Sampai di medan perang, salah satu kakaknya bilang, ngapain lu kesini? Hah? Who are you? Pahlawan bukan? Mau cari tahu? Mau penasaran? Daud gak ngubris kakaknya ngomong apa. Anointed people, waktu kamu pulang, keadaanmu belum berubah. Tapi kamu tahu bahwa kamu sudah membawa kuasa yang turun dari tempat yang maha tinggi. David live a simple life. Dia gak peduli orang memperlakukan seperti apa. Yang dia tahu, my God is with me. Seorang champion yang dipimpin oleh roh. Daud rela mati buat domba dan kambing yang bukan punyanya dia loh. Bahkan Daud bisa berkata, beruang dan singa pernah ku adepin. Kalian pernah pikir gak secara logis? Kalau itu domba, kambingnya Daud, dia berani mati buat domba dan kambingnya sendiri. Ngertilah itu duit. Tapi domba dan kambing yang mana Daud berani mati untuk mereka bukan punyanya dia. Seorang yang dipenuhi oleh roh,
God's champion, you live an excellent life. Kamu gak pernah remehkan apa yang di tangan kamu. Kamu gak remehkan sekolah kamu. Kamu gak remehkan pelayanan kamu. Kamu gak remehkan kerjaan kamu. Mau kamu jadi orang yang sales untuk kerja di restoran, NTN, whatever, Sour Sally. Kamu gak pernah remehkan yang di tangan kamu. Sebab Tuhan tidak pernah memulai dengan apa yang tidak ada padamu. Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada di tanganmu. Kalau hari ini kamu mau kasih apa yang di tanganmu, God can do something about it. Stop crying for something that you don't have. Start giving thanks. Start rejoicing for what you have in your hands. Mulai berhenti menyesal dengan apa yang tidak ada padamu. Tapi mulai syukuri dengan apa yang ada padamu. Sebab apa yang ada padamu cukup untuk Tuhan lakukan perkara yang ajaib dan besar. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Saya mau kasih kamu dulu jabaran. Kalau orang yang dipenuhi sama roh jahat, roh setan, itu bentuknya seperti apa sih? I'll show you. And I'll show you kalau kamu dipenuhi oleh roh Tuhan, if you're led by the Spirit, what kind of life are you gonna live? You are giant slayers. You are meant to kill Goliath. Kamu bukan orang yang ditaklukkan oleh musuh. You are meant to defeat all giants in your life. Well, you have the faith and say, I will defeat every giant in my life. What giant? The giant of regret. The giant of sexual perversion. The giant of insecurity. The giant of pornography. The giant of abortion. The giant of LGBT. You are meant to become giant slayer. Kalau kamu ngerti siapa kamu di dalam Tuhan. Yang pertama, I want to give you 5 characteristic orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh roh jahat. Remember, everything is spiritual. Katakan sama-sama dengan saya, everything is spiritual. Semuanya rohani. Kamu gak ngelawan darah dan daging. That's why you need to be spirit-filled, spirit-led people. Arti nama Goliath, witchcraft. Salah satu arti nama Goliath, splendor. Championnya musuh, minta dilihat orang. Championnya Tuhan, gak peduli dilihat orang atau enggak. You wanna be God's champion? Stop being narcissistic. It's not all about you. The enemy's champion, it needs to be about me. God's champion, aku gak kelihatannya gak apa-apa. Yang penting Yesus yang harus terlihat dalam hidupku. Yang mengerti katakan amin. Lalu keluarlah seorang pejuang. Kata pejuang di bahasa Ibrania champion. Translasi yang lain seorang pendekar. Anointed. Goliat itu diurapi sama apa? Diurapi dengan kuasa kegelapan. Lalu keluarlah seorang pejuang dari perkemahan orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Saya minta saudara catat, yang nomor 1, write it down. I need you to write it down. Apa yang membuat kamu untuk ada di dalam barisan musuh? Apa yang sering kali membuat kamu bukannya beroperasi dengan kuasa Tuhan tapi kuasa kegelapan? Kalau kamu dikelilingi dengan komunitas yang salah. Your community will determine what kind of a champion you are. The devil's champion is in the wrong camp. Kamu gak bisa mau kudus, tapi hari Senin dan Jumat, you connect yourself with unholy and unrighteous people. Kamu punya urusan apa dengan orang-orang yang gak cinta Tuhan? Kamu punya urusan apa dengan orang-orang yang benci sama Tuhan? Gak punya urusan. The devil's champion is cultivated in his company. Pahlawan Tuhan dikultivasi di dalam tentaranya Tuhan. Kenapa komunitasmu penting? Because your community will determine who you are. Nomor 2. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Topi tembaga ada di kepalanya. Yang mengenakan baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Ayat yang ke-6. Ia mengenakan penutup tembaga pada kakinya. Lembing tembaga ada di antara kedua bahunya. Ayat yang berikutnya. Gagang tombaknya seperti balok tukang tenun. Besi mata tombaknya seberat 600 shikal. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nomor 2. The enemy's champion, materialistik. Semuanya yang dibanggakan adalah apa yang kamu bisa miliki. The moment kamu baca Goliat, yang kamu baca terlebih dahulu apa?
apa yang ada di badannya. Senjatanya terbuat dari apa? Tingginya seberapa? Beratnya seapa? You ask yourself, kamu lebih bangga dengan apa yang kamu punya, atau kamu lebih bangga dengan siapa kamu di dalam Kristus? Kamu baca di pasal yang sama, Daud gak pernah bawa senjata apapun. Kamu gak ditentukan sama materi kamu. Sekarang generasi kamu, semakin lama yang dikejar adalah materi. What kind of technology? What kind of phone? What kind of car? A child of God. Kamu gak fokus sama yang namanya objek. Tapi kamu fokus sama yang namanya subjek. Jangan sampai tanpa sadar kita jadikan Tuhan objek. Seperti saya katakan tadi. Bukannya kamu hidup untuk Tuhan. Tapi kamu mencari Tuhan. Supaya kamu bisa dapatkan apa yang kamu mau dapatkan di dalam kehidupanmu. The people's champion, Goliat, adalah seseorang yang membanggakan materi. Yang dia banggakan apa yang dia miliki. Tapi seorang pahlawan Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, kalian tidak tergantung dengan materi. Kalian tidak tergantung dengan apa yang kalian miliki. Tapi siapa yang tinggal di dalam kalian. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ia berdiri lalu berteriak kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan harus melayani kami. Nomor 3, prajurit-prajurit musuh atau orang-orang yang berkolaborasi dengan kerajaan kegelapan. Kalian punya yang namanya entitlement mentality, bukan covenant mentality. Saya dapat apa dari gereja? Saya dapat apa dari pelayanan? Tuhan bisa kasih apa sama saya? Look at what came out from the mouth of Goliath. Yang dia katakan kepada barisan Israel, kalau kamu kalah, you have to serve us. Saya mau kasih tahu kepada prajurit Tuhan, heroes. Tuhan Yesus berkata lebih baik kamu melayani daripada kamu dilayani. Anak manusia datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Demikian pula, be a child of God. You have to serve in the house of God. Kamu mau hidupnya dipimpin oleh Roh? Pertanyaan saya cuma satu. Who do you serve? Kamu mau penuh dengan kuasa? Siapa yang kamu layani? Kamu baca 1 Korintus 12. Semua 9 karunia Roh punya kamu. Kenapa karunia Roh Kudus gak bekerja atas kamu? Karena kamu nganggur. When there is a need, there is power. 9 karunia Roh Kudus baru bisa beroperasi kalau ada pelayanan. Kalau ada orang yang butuh dilepaskan. Ada orang yang butuh dimerdekakan. Ada orang yang sakit butuh disembuhkan. Ada orang yang butuh dibangkitkan. Then the power of the Holy Spirit will come. Kamu tahu gak ada karunia Roh Kudus di sorga? You know that? Kenapa gak ada karunia Roh Kudus di sorga? Jawab, siapa yang sakit di sorga? Siapa yang miskin di sorga? Siapa yang kerasukan setan di sorga? Gak ada. Karunia Roh Kudus diperuntukkan untuk kalian hidup di mana? Di bumi. Kenapa? Karena kamu dipanggil melepaskan yang terbelenggu. Menyembuhkan yang sakit. Sekarang saya mau tanya Hero Surabaya. Tiap hari Sabtu kalau kamu ada youth. Kalau kamu ada young people. Kamu melepaskan yang terbelenggu gak? Mulai percaya gak orang sakit didoakan? That's your job. Because you are the church. When there is a need, there is power. The enemy is teaching us to be a selfish generation. Tapi God's champion, pahlawan Tuhan, is a selfless generation. Kalau kamu mau keluar dari zona nyaman, kamu mulai mau pergi ke kampus-kampusmu, kamu mulai cari jiwa, kamu mulai berdoa, kamu mulai bersaksi, kamu mulai menginjil, then the power of the Holy Spirit akan menyertai kamu. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai pemberitaan Injil. The signs will follow God's people. Kamu gak perlu look for the signs. The signs will be looking for you. When you are preaching the word, the signs will be looking for you. When you are declaring Jesus is King, the signs will be looking for you. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Alkitab berkata, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang
Seorang lawan seorang. Kamu lihat kata-kata itu? 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Orang Filistin itu pun berkata, aku mencemooh barisan Israel pada hari ini. Berikanlah seorang kepadaku supaya kami bertarung. Katakan sama-sama dengan saya, bertarung. Katakan sama-sama dengan saya, bertarung. Kamu tahu kata bertarung di bahasa Ibrani artinya makan. You know what Goliath is saying? Give me someone that I can eat. Give me someone that I can dedicate to my devil. Kasih aku seseorang yang bisa aku persembahkan kepada ilah-ilahku. Kamu tahu yang dicari sama setan apa? Siapa yang bisa dikorbankan? Kamu tahu yang dicari oleh setan siapa? Siapa yang bisa jadi mangsaku? Suatu Goliath is speaking to the army of Israel. Dan berkata, kasih sama aku seseorang yang bisa aku ajar bertarung. Dengan kata lain dia udah mulai mengutuki. Give me someone that I can kill. Kasih aku seseorang yang bisa aku bunuh. Dan aku persembahkan kepada dewaku. Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu. Mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Kok bisa? Karena perkataan satu orang. Raja dan satu rakyat ketakutan. Kok bisa? Witchcraft. Kamu tahu kalau kamu ketakutan, it's abnormal. Kalau kamu sampai gak bisa tidur, insomnia is abnormal. Kalau kamu sampai gak bisa tidur, pusing, stres, pingsan, anxiety. Sekarang dunia bilang anxiety is a mental health issue. No, I'm here to declare to you anxiety is a spiritual issue. Elia baru ngebabat nabi-nabi Baal karena baca surat dari Isabel dan berkata kalau besok nasib kamu gak sama seperti salah satu dari orang ini, tiba-tiba Elia bisa ngibrit pengen bunuh diri. Kamu tahu waktu Isabel ngirim surat ke Elia, Elia buka itu surat ada dark powers and magic yang bisa bikin nabi Tuhan pengen bunuh diri dan mati. Now you know kenapa anak Tuhan harus berani, kenapa anak Tuhan harus walk with power, kenapa anak Tuhan gak kena anxiety attack. Because anxiety is the power of the devil yang bikin anak-anak muda mau bunuh diri. Anxiety bikin anak-anak muda mau loncat dari gedung kuliah kampus mereka. Anxiety bikin anak-anak muda kecanduan sama drugs. Anxiety bikin anak-anak muda akhirnya pergi ke psychiatrist. Mereka pergi dan mencari ilmu-ilmu new age. I need you to wake up young people. Kenapa kamu harus penuh dengan Roh Kudus? Because your generation is waiting for the true power dan kuasa yang benar ada di dalam siapa? Yesus. Mental health is not a psychological issue. It's a spiritual issue. And Tuhan lagi butuh champions that will know how to break the power of the devil. Ada orang datang ke Heroes Anxiety, tumpang tangan. In the name of Jesus. Every demons of anxiety, get out in Jesus' name. Itu spirit filled. Itu spirit led. Spirit filled is not cute. Because when you're full of the spirit, it's been kamu dipersiapkan Tuhan to fight against demonic spirits. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Lompat ayat 40. Kalau tadi Goliat yang dibanggakan adalah beratnya dari armornya. Look at this man of God. Gak punya senjata, gak punya lembing, gak punya perisai. Kamu mau tahu gak ini ayat memberkati saya. Daud membawa tongkatnya dan dia memilih 5 batu. Kamu pikir Daud ngambil 5 batu kenapa? Supaya pas batu pertama dilempar, ya gak kena, ada batu kedua. Kalau kalian baca 1 Samuel 21, kalian tahu nggak selain Goliat di 1 Samuel 17, ada 4 raksasa yang lain. Kalian pernah baca? Kok ada raksasa yang lain selain Goliat? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah baca? Nggak pernah baca Alkitab. Buka dong di rumah 1 Samuel 21. Kamu baca 4 raksasa yang lain. Waktu Daud mengambil 5 batu di bawah sungai, dia nggak random.
he's gonna kill 5 giants. Dan kalian akan baca, Daud mengalahkan Goliat yang pertama. Tapi yang lahir sebagai pahlawan-pahlawan Daud, bahkan keluarga Daud, mereka membasmi 4 raksasa yang lain. Kenapa you have to be spirit filled? It's not just for you. Because you need to birth the next generation of warriors. Kamu tahu kamu hidup gak cuma buat diri kamu sendiri. Kemenangan kamu adalah kemenangan orang lain. Terobosan kamu terobosan orang lain. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Why are you alive? To bless a generation. Daud ambil 5 batu licin. 1 batu. Tertancap di kepalanya Goliat. Secara logis gak mungkin. Tingginya Daud dengan tingginya Goliat. Mau pakai hukum fisika, gak mungkin itu batu bisa nancap. Kok bisa nancap? The supernatural power of God. Musuh kamu pakai tombak. Musuh kamu pakai lembing. Tapi waktu kuasa Tuhan ada atas kamu, yang paling insignifikan menurut kamu, bisa menjadi senjata yang menaklukkan raksasamu. Yang mengerti katakan amin. Dia ambil 5 batu dari dasar sungai. Saya mau kasih tahu sama kamu. Sebelum 5 batu itu diambil oleh Daud, ada yang pernah ngeliat gak batunya? Gak ada kan? Bentuknya kayak apa? Gak ada yang tahu kan? Udah berapa lama itu batu di dalam dasar sungai gak ada yang tahu kan? Kalau kamu mau jadi orang yang dipimpin oleh roh, gak usah pusing dilihat orang atau gak dilihat orang. Yang penting hidupmu dalam dengan Tuhan. Hidupmu ditemukan di dalam aliran kuasa Roh Kudus yang mengalir. A champion of God gak butuh dilihat orang. Tapi when it's your time, waktu kamu diambil dari dasar sungai, kamu jadi senjata yang ampuh di tangan Tuhan. Mau yang keren gak? Waktu Daud taruh 5 batu itu di kantung gembala, emang dia pilih-pilih gitu? Dia ambil. Saya mau prophesy to heroes. Kalau kamu rise up to be spirit-filled, spirit-led people, siapapun dari kalian gak butuh harus jadi leader dulu. Waktu Tuhan berkata, kamu bangkit, you'll defeat your giant in your generation. Yang mau katakan amin. Kamu gak butuh nama untuk dipakai Tuhan. Kamu gak butuh jabatan dipakai Tuhan. Kamu gak butuh dilihat orang untuk dipakai Tuhan. Asal kamu dalam dengan Tuhan. Seperti Daud yang sembunyi. Gak dipandang, gak dilihat orang. Tapi Tuhan membangkitkan a mighty warrior for God's glory. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. I only have 5 minutes. Tapi hari ini saya mau ngomong sama kalian. Orang yang dipenuhi oleh roh. Sama seperti Daud. When God anoints you. Pengurapan yang turun dari tempat maha tinggi. Itu lebih dari cukup. Untuk membuat kamu bukan hanya bertahan hidup. Tapi kamu berkemenangan. Saya tanya, Daud selama dia hidup, berapa kali dia diurapi? 3 times. Waktu dia di rumah bapaknya oleh Samuel. Waktu dia jadi raja atas Yehuda di Hebron. Waktu dia jadi raja atas seluruh bangsa Israel di Sion. 3 anointings. 3 kali Daud diurapi. Daud berhasil. Bukan hanya mengalahkan Goliat. Mengembalikan satu bangsa kepada Tuhan yang besar. Unity anointing of the Holy Spirit. Saya mau nanya, berapa dari kalian yang sudah terima baptisan Roh Kudus? Angkat tangan. Yang sudah, tinggi. Turun tangan. Yang belum, angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan tinggi. Yang belum menerima baptisan Roh Kudus, angkat tangan. Kamu percaya kamu akan terima? Kamu percaya baptisan Roh Kudus buat kamu? Kamu percaya akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi? Kalian percaya di retreat ini kalian akan pulang dengan the anointing of the Holy Spirit? Berapa banyak yang siap jadi Daud untuk mengalahkan Goliat-Goliat di dalam kehidupanmu? Lambaikan tangan saudara. Are you ready to defeat Goliaths in your life? Are you ready to destroy the power of darkness? Maukah kamu jadi generasi yang berani? Maukah kamu jadi generasi yang berani? Yang mau katakan amin. Ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling terakhir. Open your Bible with me. Kalau kalian mau baca tentang 4 raksasa yang lain. Sorry, bukan 1 Samuel 21. 2 Samuel 21.
I said it wrong. Kalian mau baca 4 raksasa yang lain di 2 Samuel 21. Ayat 15 sampai 22. You'll find the 4 giants there. Tapi ayat yang terakhir. Saya minta kalian buka sama-sama dengan saya. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 54. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 54. Kalau kamu Daud, you'll destroy your enemy. The anointing of the Holy Spirit gak cuma buat kamu feel good. Saya suka bingung kalau saya baca ayat ini. Lalu Daud mengambil kepala orang Filistin itu, membawanya ke Yerusalem. Dan ia menaruh senjata-senjatanya. Senjatanya siapa? Senjatanya siapa? Senjatanya siapa? Kenapa sama Daud kepalanya harus diseret ke Yerusalem? Kalian tahu nggak? Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas bukit yang namanya Golgota. Golgota dikenal sebagai bukit apa? Tengkorak. Historians, Jewish rabbis believe, waktu Daud membawa kepala Goliat dan ditaruh di Yerusalem, di atas tempat di mana kepala Goliat dikubur oleh Daud, di situ salib Yesus berdiri ribuan tahun setelah itu. When you are anointed by the Holy Spirit, you in your generation will declare Jesus is King. Saya ulang lagi. Kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu gak cuma sekedar bekerja. Kamu gak cuma sekedar bersekolah. Kamu gak cuma sekedar berkeluarga. Kamu tidak sekedar melayani. Kamu tidak sekedar menjalani hidup. But you're declaring Jesus is King. Daud meletakkan sebuah fondasi untuk generasi yang akan datang. Ayat yang terakhir, 1 Samuel 21 ayat yang ke-8. Why do you need the power of the Holy Spirit? Why do you need supernatural power? Kenapa kamu harus jadi generasi yang berani? Kenapa kamu harus jadi generasi yang pantang mundur? Kenapa harus kamu jadi generasi yang tidak peduli dengan opini manusia? Kenapa kamu harus jadi generasi yang dipenuhi dengan kuasa yang datang di tempat yang maha tinggi? Ini mengagetkan saya. Ada satu ketika, waktu Daud harus pergi berperang, dia tanya sama imam, senjata apa yang kita miliki? Daud berkata kepada Ahimelek, apakah tidak ada padamu tombak atau pedang? Sebab aku tidak membawa pedang maupun senjata-senjataku, karena urusan raja sangatlah mendesak. Ayat yang selanjutnya. Lalu imam itu berkata, ada. Pedang siapa? Pedang siapa? Ada pedang Goliat orang Filistin yang telah engkau kalahkan di lembah Elah itu. Lihatlah pedang itu terbungkus kain di belakang efod itu. Jika engkau mengingininya, ambillah. Karena tidak ada lagi yang lain di sini selain pedang itu. Dan Daud berkata, tidak ada yang seperti itu. Give it to me. Kamu tahu Tuhan lagi cari champions in your generation? Sekarang siapa yang seringkali menguasai teknologi? Siapa yang menguasai pemerintahan? Siapa yang menguasai ekonomi? Siapa yang menguasai entertainment? Siapa yang menguasai sistem dunia ini? Kebanyakan adalah yang menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Tapi I am declaring in the name of Jesus, Tuhan sedang mencari generasi muda yang mau merebut kembali yang menjadi milik Tuhan. Seperti Daud yang berkata, give me Goliath's weapon. Apa yang dipakai oleh setan harus jatuh di tangan orang benar.
Orang benar nggak ada urusannya sama pekerjaan setan, tapi orang benar melucuti pekerjaan setan. This is your season to arise in Jesus' name. And I prophesy, dimanapun kau berada, dimanapun Tuhan menempatkan kamu, kamu bukan hanya menjadi orang yang bertahan, tapi kamu jadi orang yang berhasil. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Kamu jadi kepala dan bukan ekor, kamu naik dan bukan turun, kamu maju dan bukan mundur. Dimanapun kamu berada, kamu membawa kuasa Tuhan yang tidak terbatas. You will take back the enemy's territory. Amen. And you will declare Jesus is King. Yang mau bangkit berdiri semuanya. Come on, bangkit berdiri semuanya. You need the power of the Holy Spirit. Maukah engkau jadi sisa? Di dalam mulutmu tidak bisa ditemukan dusta. Tapi apa yang kau katakan benar. Daud berkata, aku datang di dalam nama Tuhan Israel. Daud berani berkata, hari ini kamu akan mati Goliat. Hari ini mayatmu akan dimakan sama burung-burung. Bahkan Daud berkata, hari ini satu Israel akan tahu bahwa Tuhan Israel hidup. Bukan engkau percaya? Lewat hidupmu, nama Tuhan harus dikenal. I pray in the name of Jesus, raise up your champions. Raise up your champions, Lord. I pray in the name of Jesus, kuasa yang belum pernah mereka alami akan turun atas mereka pada pagi hari ini. Korosekiredeboshik paratara lalamanda. Rabasara lalamanda ralabashara lalamanda. Come on, open your mouth. Begin to worship, begin to pray. I feel the power of God is moving in this room right now. Shikaralabakara lalamanda rayara lalamanda. Sheredeboshere bakatara lalamanda. Aku berdoa urapi setiap hamba-hambamu pada pagi hari ini Tuhan. Let your power flow. Let your power touch every life right now in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Katakan your glory. Your glory, God, is what I long for. To be overcome by your presence, Lord. Say Holy Spirit and Holy, come flood this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Say Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Katakan your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Come
Come on, just worship the Lord. Just worship the Lord. Shiri ara la 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 shande. Oh, ki ara la Maria la 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 ma. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, deklarasikan waymaker. Yes, that is who. Come on, deklarasikan over your life, waymaker, promise keeper, you're the light. Shiribu Shabaralamanda, Holy Spirit, move in this place. Waymaker, yes, promise keeper, you're the light. That is who, say that is who you are. That is who you are. That is who you are. Say that is who you are. That is who you are. Shikiri aralama. Hallelujah. Yeah. Say even when I don't see it, you. Come on, church, declare it. Say, even when, yes, you never stop. Waymaker, miracle worker. Waymaker, are you ready? Angkat tangan mo tinggi-tinggi. Receive the anointing right now. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Let the power of God flow right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hari ini baiklah yang lama berkata aku adalah pahlawan di dalam Tuhan. In the name of Jesus. Korolo shekara bakata ralamanda. Rebo shekara lalamanda ralabu shirididibu shindi. Riara lavara labashara lalamanda ralalama. In the name of Jesus, receive the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, receive the power of the Holy Spirit right now. Aku berdoa kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan mulai beroperasi di dalam kehidupan masing-masing dari hamba-hambamu Tuhan. Right now, 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 right now. Shirebeko torolomun shirede yaralalalabakari yaralalamanda. Riaralalamanda ralabasanda. I pray for the prophetic anointing. Mulai hari ini mata kami akan terbuka untuk melihat penglihatan-penglihatan yang ilahi. We will see into the deep things of heaven. In the name of Jesus right now, let our eyes be open. Aku berdoa telinga kami terbuka di dalam nama Yesus. To hear the voice of the Lord. To hear the voice of the Lord. To hear the voice of the Lord. Rabashiri deboshi. Rebakara labashi rabatara lamanda ralamanda ralalaboshi. Thank you, God. Thank you, God. By faith, receive it. By faith, receive it. By faith, receive it. I see the hand of the Lord. Dia sedang menaruh tangannya atas hati sebagian besar dari saudara. You're going to feel warm. Your chest area, your heart. The hand of the Lord is on your hand. It's on your heart right now.
More of your glory, more of your glory, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more. Sherebeke torolomun shiri aralalaman shiri aralabasata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you. Just continue to go deep into the heart of Jesus. Go deep right now. I pray for the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Ooh. Ooh. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. And open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. And open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. And open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Say, open the floodgates, open floodgates of heaven, let it rain, rain. Open, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Shade. Let it rain, let it rain. And open the floodgates of heaven, let it rain. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aku berdoa mulai hari ini, Tuhan, tidak ada satu pun hidup kami akan sama. We walk under an open heaven. Kami berjalan di bawah surga yang terbuka. Hari ini mark every one of your sons and daughters, Lord. Hidup mereka nggak akan sama lagi. Use them for your glory. Untuk apa yang Tuhan kau sudah, untuk apa yang Tuhan sedang dan akan terus kerjakan dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih, Tuhan.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name. All God's people say, come on, somebody give God a shout. Somebody say hallelujah.